Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganet semuanya yang saya hormati. Welcome back to Progressive Football. Semoga teman-teman semuanya sehat ya dan keluarganya sehat-sehat semuanya. Oke. Di hari ini, di video kali ini saya akan membahas tentang berita-berita olahraga, terutama di sepak bola. Yaitu yang pertama berita dari Liga Inggris. Ada pertandingan antara Southampton yang menjamu tamunya Newcastle United. Pertandingan baru berjalan 10 menit ketika Jan Bednarek memanfaatkan sepak pojok Southampton. Dengan sundulan terarah, ia menggoyah gawang Nick Pope, memberi tuan rumah awal yang bagus. Namun, Newcastle berhasil keluar dari tekanan. Alexander Isak, penyerang asal Swedia ini mencetak gol penyama kedudukan setelah menerima umpan cerdas dari Bruno Guimaraes di menit ke-24. Sebelum babak pertama berakhir, Isak kembali bersinar. Di menit ke-38, ia memanfaatkan bola hasil kemelut di depan gawang Southampton dan mencetak gol kedua untuk Newcastle. Babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk tim tamu. Di menit ke-67, Newcastle memastikan kemenangan. Sandro Tonali mencetak gol ketiga dengan tembakan keras dari luar kotak penalti. Hasil ini membawa Newcastle naik ke peringkat kelima klasemen Liga Inggris dengan 41 poin. Di pertandingan Liga Inggris lainnya ada pertandingan Liverpool yang menjamu tamunya Ipswich Town. Liverpool terlalu perkasa buat Ipswich Town. Szoboszlai membuka keunggulan The Reds lewat tembakan akurat ke pojok kanan bawah setelah menerima umpan dari Ibrahim Konate. Mohamed Salah kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah dengan tendangan tajam dari sudut sempit meneruskan umpan silang Gakpo. Lalu Cody Gakpo ganti mencatatkan namanya di papan skor setelah memanfaatkan bola rebound hasil tembakan Szoboszlai yang ditepis kiper Ipswich. Penyerang asal Belanda itu kemudian mencetak gol keduanya melalui sundulan jarak dekat setelah menerima umpan matang dari Trent Alexander-Arnold. Ipswich Town memperkecil ketertinggalannya lewat sundulan Graves yang memanfaatkan umpan dari pemain debutan Julio Enciso. Namun gol itu tak berdampak besar. Ipswich Town tetap harus pulang dengan tangan hampa. Ya, di pertandingan Liga Inggris lainnya ada pertandingan Wolverhampton Wanderers yang menjamu tamunya Arsenal. Yaitu tuan rumah hampir merobek gawang tim tamu di menit ke-10 lewat tembakan Pablo Sarabia. Arsenal mendominasi lebih dari 60% penguasaan bola selama laga berjalan 15 menit. Lalu nasib naas harus dihadapi oleh Arsenal. Arsenal harus bermain dengan 10 orang di menit ke-43. Miles Lewis Kelly diganjar kartu merah langsung setelah menjegal Matt Doherty. Skor 0-0 bertahan hingga jeda babak pertama. Di babak kedua, pertandingan berjalan terbuka. Meski tampil dengan 10 pemain, Arsenal berani meladeni permainan cepat Wolves. Nasib baik mendatangi Arsenal di menit ke-70. Ricardo Calafiori melepaskan tembakan dengan menyambar bola liar di mulut gawang. Keunggulan ini berhasil mempertahankan Arsenal sampai laga tuntas. Alhasil, Arsenal pulang dengan senyum. Di pertandingan Liga Inggris lainnya yaitu ada pertandingan Bournemouth yang menjamu tamunya Nottingham Forest. Bournemouth menang besar yaitu dengan skor 5-0. Yaitu di sini ada yang mengejutkan ya. Yaitu anak dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yaitu Justin Kluivert. Ini bermain di Bournemouth dan lagi sangat cemerlang. Justin Kluivert yang dipasang menjadi gelandang serang di belakang Dango Ouattara mencetak sebuah gol dan sebuah assist dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Vitality. Justin mencetak gol pertama dan membuat pendukung tuan rumah bersorak-sorai kegirangan pada menit ke-11. Justin Kluivert kemudian menghadirkan assist pada menit ke-55 untuk Ouattara. Bournemouth kemudian mencetak 3 gol lagi, 2 diantaranya melalui Ouattara dan 1 dilesakan Anthony Semenyo. Atas hasil tersebut, Bournemouth kini menduduki peringkat ke-6 dengan 40 poin, menyalip Manchester City yang kini menduduki peringkat ke-7 dengan 38 poin. Di pertandingan Liga Inggris lainnya ada pertandingan Brighton menjamu tamunya Everton. Pada babak pertama, Everton langsung bermain menyerang menyerang pertahanan tim tuan rumah. Hasilnya di menit 42, Everton mendapatkan hadiah penalti. Diaye yang sebagai algojo berhasil melakukan tugasnya. Skor 1-0 bertahan hingga jeda babak pertama.
Memasuki babak kedua, Brighton terus melakukan serangannya, namun sayangnya skor 1-0 ini untuk kemenangan Everton hingga akhir laga. Dengan hasil kemenangan ini, Everton berhasil naik ke peringkat 16 dengan 23 poin dan Brighton tetap bertahan di peringkat 9 dengan 34 poin. Dari Liga Inggris kita beralih ke Bundesliga Jerman, yaitu ada pertandingan Freiburg yang menjamu tamunya Bayern Munchen. Memasuki pertandingan, Bayern mengambil inisiatif menyerang dengan menciptakan peluang lewat tendangan Jamal Musiala yang membentur tiang gawang. Tidak lama kemudian, Bayern Munchen memecahkan kebuntuan pada menit ke-15 lewat tendangan keras Harry Kane yang tidak bisa dibendung kiper Freiburg Noah Atobolo. Bayern memimpin 1-0. Di babak kedua, Freiburg berupaya mengambil inisiatif menyerang sampai beberapa kali menciptakan peluang tapi tidak membahayakan gawang Manuel Neuer. Sebaliknya, Bayern yang bermain disiplin malah mencetak gol kedua melalui sundulan bek Kim Min-jae. Setelah menyambut sepak pojok Joshua Kimmich pada ke-54, Freiburg memperkecil ketertinggalannya menjadi 1-2 pada menit ke-69. Bayern tetap memperagakan permainan menyerang, tetapi hingga peluit panjang dibunyikan, kedudukan 2-1 untuk tim tamu. Di pertandingan Bundesliga lainnya, yaitu ada pertandingan RB Leipzig yang menjamu tamunya Bayer Leverkusen. Leverkusen berhasil menciptakan gol pada menit ke-18 lewat Patrick Schick yang memanfaatkan bola rebound tendangan Florian Wirtz. Florian Wirtz kembali berkontribusi untuk gol kedua Leverkusen setelah mengirimkan umpan kepada Alex Garcia yang membobol gawang Leipzig untuk mengubah kedudukan menjadi 2-0 pada menit ke-36. Leipzig meningkatkan intensitas serangannya dan membuahkan hasil pada menit ke-41 setelah tendangan bebas David Raum terbelokkan pemain bertahan Leverkusen sehingga menjadi gol yang berubah skor menjadi 1-2. Leverkusen tetap menyerang pada babak kedua dan mendapatkan peluang lewat tendangan Exquel Palacios yang membentur lini pertahanan Leipzig. Meski terus diserang, Leipzig menyamakan kedudukan 2-2 akibat gol bunuh diri dari bek Edmond Tapsoba pada menit ke-85. Skor berakhir imbang dengan skor 2-2 sampai laga berakhir. Dari Bundesliga kita beralih ke Liga Italia Serie A, yaitu ada pertandingan Torino yang menjamu tamunya Cagliari. Torino mengambil inisiatif menyerang pada pertandingan ini dan mampu unggul ketika laga baru berjalan 6 menit setelah umpan dari Valentino Lazaro dapat disambut tendangan Che Adams, sehingga skor berubah menjadi 1-0. Torino kembali mendapatkan peluang lewat tendangan Marcus Holmgren. Pedersen akan tetapi Elia Capriole kembali berhasil melakukan penyelamatan. Memasuki babak kedua, Che Adams akhirnya mampu mencetak gol keduanya pada pertandingan ini setelah ia mampu memaksimalkan bola rebound tendangan Yan Karamo yang sempat membentur Mister Gawang Cagliari sehingga skor berubah menjadi 2-0 pada menit ke-61. Pada sisa waktu pertandingan, Cagliari berupaya untuk setidaknya memperkecil ketertinggalannya, tapi hingga peluit panjang berakhir, skor 2-0 untuk kemenangan Torino tetap bertahan. Kemenangan ini membuat Torino berada di peringkat ke-11 klasemen sementara Liga Italia dengan 26 poin dari 22 pertandingan, berjarak 5 poin dari Cagliari di posisi 14. Ya, jadi sekian berita dari Progressive Football. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mengetahui berita-berita sepak bola lainnya termasuk hasil pertandingan, update timnas, dan berita-berita dari liga-liga Eropa lainnya. Oke, saya Iqbal dari Progressive Football dan ciao.